Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya di sini dengan Novia Fajar Masyitoh untuk IAIN Salatiga.tv. Di sini beruntung sekali saya bersama Ibu Septi Penny Wulandari, the founder of Institut Ibu Profesional, yang insya Allah program ini sangat bermanfaat bagi calon ibu ataupun ibu yang ingin menjadi ibu yang lebih profesional. Baik Ibu, saya di sini ingin menanyakan beberapa hal. Ini tentang putra-putri Ibu. Putra-putri Ibu ini kan sekolahnya homeschooling, tapi kenapa tetap bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan itu waktunya lebih cepat, Ibu? Penasaran ya? Iya, penasaran sekali saya dengan itu, Bu. Ya, jadi gini, kami awalnya adalah menguatkan yang namanya home based education. Home-based Ya, home education. based education. Menguatkan pendidikan itu berasal dari dalam rumah. Dari Dalam rumah dulu dikuatkan. Karena dasar dari mereka lahir pertama di dalam rumah ini bertemu guru-guru yaitu bapak dan ibunya dulu. Iya. Maka kami mempersiapkan yang namanya home based education. Kemudian ketika sudah mulai masuk usia jenjang sekolah, kami sebelum prasekolah kami sudah bermain dengan mereka. Ya, sudah Bermain bermain dulu. dengan mereka. Pokoknya intinya adalah anak-anak itu belajar melalui bermain. Melalui bermain. Maka saya dan bapaknya mulai menguatkan, oke, kita memberikan apa yang disukai anak-anak, proses belajarnya itu melalui bermain. Sehingga ketika sudah masuk usia sekolah, kami memberikan pilihan sebenarnya ke anak-anak. Memberikan Pilihan seperti apa itu, Bu? Pilihannya adalah gini, ayo nak kita jalan, kamu sudah masuk usia sekolah, kita jalan-jalan. Kita Jalan-jalan. Lihat ini sekolah A bagus, sekolah B bagus, sekolah C bagus. Atau pilihan yang keempat adalah tidak sekolah. Tidak sekolah. Iya. Jadi kami menguatkan bahwa yang namanya anak-anak itu wajibnya adalah belajar. Iqra dan tolabul ilmi. Iya. Ya. Di Quran itu tidak tertuliskan kata-kata sekolah. Sekolah di mana Ya. gitu. Yang benar adalah iqra dan tolabul ilmi. Maka kami memberikan tempat untuk anak-anak untuk iqra dan tolabul ilmi itu satu-satunya bukan sekolah. Satu-satunya tidak hanya sekolah, tidak hanya sekolah. Maka kita menerapkan ini tempat iqra dan tolabul ilmi A, tempat iqra dan tolabul ilmi B, tempat iqra dan tolabul ilmi C, dan ini juga alam sekitarnya dan rumah ini juga tempat untuk iqra dan tolabul ilmi. Iya. Nah, kamu boleh memilih, nak. Itu. Oh, berarti Jadi memberikan kami berikan pilihan. Iya, Kami berikan pilihan. Jadi bukan sebuah paksaan gitu ya, sebuah paksaan tidak. Bahwa kami memberikan ini yang baik, silahkan dipilih. Dan ternyata anak-anak akan memilih proses jenjang yang mereka mencicipin dulu. Dulu anak saya pertama kedua mengalami di sekolah formal dulu. Dia ke sekolah formal, diicipin dulu, pulangnya sekolah kembali bersama ibunya, kembali ke madrasah utamanya gitu ya. Kemudian dia menjalankan lagi paginya sekolah, kembali lagi. Akhirnya lama-lama anak-anak ini merasakan, boleh nggak aku sekolah sama ibu aja? Itu. Akhirnya tertarik Iya, dengan akhirnya ini. tertarik, boleh nggak aku sekolah sama ibu saja? Dengan berbagai macam alasan yang sudah kami bisa terima gitu alasannya, masuk akal gitu ya. Nah, setelah itu tahap berikutnya adalah, oke, kamu mau kemana? Mau mengambil jalur kuliah di dalam negeri, mengambil jalur kuliah di luar negeri, atau mengambil jalur wirausaha. Gitu. Jadi sudah Kami berikan ditanamkan pilihan lagi. Iya. Setelah memberikan pilihan tempat iqra dan tolabul ilminya, sekarang pilihan start from the finish line-nya. Kamu mau kemana finish line-nya? Nah, kemudian kalau ada anak pengen, Bu, aku mau kuliah ke luar negeri, gitu misalkan ya. Kuliah ke luar negeri, oke, kalau kuliah ke luar negeri berarti negara mana yang kamu inginkan? Persyaratannya apa saja? Ayo kita pelajari. Jadi Ayo kita sudah pelajari dari dulu. awal Iya, untuk dari awal ini untuk mencapai finish ya. Betul. Jadi start from the finish line-nya dulu, finishnya sudah diketahui, kemudian ditarik ke belakang sampai hari ini apa yang harus dipersiapkan. Disitulah akhirnya kami sebagai orang tua memahami ternyata caranya banyak. Tidak hanya TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Gitu. Tapi ada Itu cara kan lain. Satu cara, Iya. ya, satu cara. Kami akhirnya menemukan berbagai macam cara. Dan akhirnya anak-anak boleh memilih lagi. Sehingga ketika muncul anak-anak pengen kuliah ke luar negeri, kami paham, oh persyaratannya apa? Kami datangi, kemudian kami bikin appointment, bikin tanya-tanya segala sesuatunya. Ternyata ada sebuah negara yang mengizinkan anak-anak usia 15 tahun untuk bisa masuk ke kuliah. Oh, seperti itu. Ya. Berarti apakah itu juga termasuk dalam revolusi pendidikan, Bu?
yang memberikan jalan lain selain sekolah formal yang ini Iya, seperti itu. sebenarnya gini, orang tua ini biasanya dipicikkan atau justru tidak diberikan informasi seluas-luasnya atau memang tidak mau mencari gitu ya, tidak mau mencari, Iya. tidak mau mencari informasi sehingga korbannya biasanya anak-anaknya. Iya, Ya. anaknya. Anaknya terlanjur sudah kuliah, di Iya, bidang yang padahal tidak disukai, keinginannya padahal keinginannya di bidang beda, ini, iya. gitu kan. Nah, itulah yang membuat apa ya? Memang perlu revolusi. Revolusi pendidikan itu adalah bagaimana menempatkan para keluarga-keluarga ini menjadi fasilitator utama untuk anak-anaknya terlebih dahulu. Oh, begitu. Gitu ya. Kemudian menemani anak-anak untuk menemukan passion dan talentnya. Oke, minat dan bakatnya ketemu, kemudian mengizinkan anak-anak ini untuk berjalan di jalan suksesnya itu. Tidak menitipkan mimpi orang tua ke anak-anak. Anak, ya berarti Gitu. itu sudah menjadi pilihan anak Pilihan dari anak. awal. Menjadi pilihan anak dari awal. Maka izinkan. Tugasnya hanya menemani, mengizinkan, kemudian mendoakan, Mensupport, Gitu kan, ya. mensupport dengan Iya. segala sesuatunya. Itu yang perlu kita kuatkan. Ya. Seperti itu, Ibu. Berarti mereka lebih karena mereka sudah mengetahui passion saya di sini, jadi ketika mereka melaksanakan tugasnya itu jadi lebih wah, karena ini keinginan saya bukan Betul. keinginan orang, jadi tidak ada under pressure seperti itu. Iya, betul. Oh iya Ibu, bagaimana cara Ibu itu mengembangkan atau fitrah anak seperti itu? Ya. Jadi pertama kita memiliki berbagai macam, kita harus paham dulu bahwa anak itu dititipkan ke kita, ya anak itu dititipkan ke kita dengan 4 fitrah. 4 fitrah. Yang Apa aja itu, pertama Bu? adalah fitrah iman, Iman, ya. Yang kedua adalah fitrah bakatnya, bakat, fitrah belajarnya, belajarnya. dan fitrah perkembangannya. Itu, fitrah perkembangannya. Nah, dari situlah kita perlu menguatkan apakah anak-anak bersama dengan kita keempat fitrah ini bisa berkembang dengan sangat bagus. Iya. Sehingga sebagai pertanggungjawaban kita ke Allah yang menitipkan yang dimiliki oleh Allah dititipkan ke kita gitu kan. Apakah keempat-empatnya ini sangat bagus? Maka kita kuatkan gini. Kalau fitrah iman, kami menguatkannya dengan tahapannya adalah iman, akhlak, adab, bicara. Itu ada 4 tahap yang kami terapkan di keluarga. Iya. Iman, akhlak, adab, bicara. Imannya dulu dikuatkan, kemudian akhlaknya dikuatkan, adabnya dikuatkan, baru bicaranya dikuatkan. Iya. Itu. Kemudian di fitrah belajar kami punya 4 tahap lagi. Bagaimana anak-anak ini punya rasa ingin tahu yang gede, intellectual curiosity. Iya. Kemudian bagaimana IQ-nya. berpikir kreatifnya tinggi, Iya, creative SQ-nya. imagination. Iya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia bisa menjadi seorang khalifah yang menemukan segala sesuatu yang mensejahterakan bumi ini, menjadi art of discovery and invention. Iya. Dan yang keempat adalah bermanfaat bagi banyak orang dengan noble attitude atau akhlak mulianya. Gitu. Nah, itu di fitrah belajar ya, di fitrah belajar. Kemudian di fitrah bakat adalah bagaimana orang-orang ini, anak-anak kita ya, menemukan misi hidupnya. Sebenarnya apa sih tujuan anak-anak ini diciptakan di muka bumi? Iya. Tujuan Allah menciptakan anak-anak di muka bumi itu apa saja? Maka muncullah yang namanya enjoy. Bagaimana dia menikmati hidup ini dengan enjoy. Kemudian isi, mudah. Dan yang ketiga adalah excellent. Sangat hebat di bidangnya, ahli. Berikutnya adalah earn, uanglah yang akan mencari anak ini. Iya, bukan anak yang mencari uang. Yang mencari uang. Iya, betul sekali, Ibu. Kemudian fitrah perkembangan kita sesuaikan dengan perkembangan pre-akil balih dan perkembangan akil balih. Perkembangan akil balih. Karena di Islam tidak ada istilah remaja. Oh iya, ya Bu. Di Islam itu hanya ada istilahnya adalah pre-akil balih dan akil balih saja. Dan itu untuk treatment mereka dengan cara yang berbeda-beda ya Bu. Iya. Oh ya Bu, pesan-pesan Ibu untuk calon ibu dan juga para ibu yang ingin lebih profesional lagi itu seperti apa Bu? Iya. Yang pertama, kuasai dulu bagaimana kita ini menjadi pilihan Allah gitu ya, menjadi pilihan Allah itu diterima dulu, terima bahwa kita ini pilihan Allah yang untuk mengembangkan generasi berikutnya, gitu ya. Generasi berikutnya itu ada di tangan kita. Berikutnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, memantaskan diri layak melahirkan anak-anak yang luar biasa, gitu. Memantaskan Itu diri. perlu
teman-teman calon ibu ini perlu memantaskan diri sehingga layak di mata Allah dititipi anak-anak yang luar biasa. Iya. Karena kalau teman-teman tidak memantaskan diri, maka ya akhirnya ya orang lah pengen nitip ke siapapun kan Iya, lihat dilihat, dulu. maka kita lah yang harus memantaskan diri. Kemudian penuhi ilmu-ilmu mendidik anak, Ilmu mendidik anak. itu banyak sekali, dan mengelola keluarga Mhm. itu banyak sekali, mulai dari bagaimana menjadi bunda sayang, Bunda bagaimana sayang. menjadi bunda yang cekatan, Iya. bagaimana menjadi bunda yang produktif, dan bagaimana dia menjadi bunda yang solehah, Bunda bermanfaat solehah. untuk banyak orang. Iya. Ya. Oh iya Bu, untuk para ibu yang ingin lebih profesional lagi, bagaimana caranya agar belajar hal yang lebih lagi dari Ibu Penny melalui itu Institut Ibu Profesional di Oke, mana Bu? jadi kalau teman-teman yang berada di Salatiga dan sekitarnya sebenarnya bisa kumpul di kampus Institut Ibu Profesional, yaitu ada di Jalan Margosari PR 4 Salatiga. Kami ada kuliah offline setiap 2 minggu sekali di sana, kemudian banyak sekali komunitas-komunitas passion, per passionnya gitu ya, per passionnya banyak sekali. Ada ibu-ibu yang senang nulis, bikin kelompok menulis, ibu-ibu yang senang peduli lingkungan, bikin kelompok peduli lingkungan, ibu-ibu yang senang, bahkan ibu-ibu yang senang naik gunung gitu Oh ya, iya, itu punya kelompok sendiri gitu, punya Itu kelompok hobi saya, sendiri. Bu. Itu punya kelompok sendiri untuk bisa membuat hutan edukasi gitu. Oh, Itu iya. ada contoh yang sudah diserahkan. Kalau ibu-ibu yang di luar Salatiga bisa kontak ke ibuprofesional.com, maka teman-teman bisa sign up di sana, kemudian menjadi member Ibu Profesional, dan akhirnya mengikuti berbagai macam perkuliahan dan informasi seputar anak dan keluarga di ibuprofesional.com. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sekian wawancara kami menggali ilmu yang insya Allah ini akan bermanfaat lagi bagi calon ibu, teman-teman semua yang di IAIN Salatiga dan sekitarnya. Sekian dari saya, Novia Fajar Masito untuk IAIN Salatiga.tv.